Makanan yang diberikan pada jemaah haji Indonesia harus pas dengan selera dan rasa Nusantara. Oleh karena itu didatangkan para juru masak dari Indonesia untuk memuaskan lidah para jemaah. Bagaimana kerja para juru masak di Dakar Mekah dan apa saja menu yang disajikan? Berikut informasi selengkapnya. Jam makan siang sudah menjelang di lantai 5 kantor daerah kerja atau Dakar Mekah di daerah Shisha, Mekah, Arab Saudi pekan lalu. Nining Kurniati dan 4 pekerja lainnya telah sibuk menyiapkan menu khas untuk Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Seorang pria berpakaian petugas PPIH sudah menanti di dapur yang sehari-hari menyiapkan menu untuk para petugas dan juga pejabat Kementerian Agama atau Kemenak tersebut. Dengan cekatan dan terampil, Nining menata sambal goreng kentang petai, tempe mendoan, acar cuka, hingga sop kambing di meja dorong. Tidak ketinggalan buah-buahan yang diletakkan di bawah meja. Dan tidak hanya itu saja, ada tambahannya, yaitu Menteri Agama sangat menyukai mie instan. Setiap harinya harus ada 2 mangkuk. Menurut Nining, Menteri Agama dan para pejabat Kemenak memang menyukai menu khas Nusantara. Ia mengungkapkan makanan yang paling disukai Menak selama tinggal di kantor Dakar adalah tempe mendoan dan terong balado. Karena itu, Nining dan juru masak lainnya kerap menyiapkan menu tersebut. Dan lagi-lagi, menu yang setiap hari habis adalah gorengan. Ya kadang kita masak itu sesuai dengan jadwal. Hari ini masak apa. Dan awalnya kita siapin bahan-bahannya dulu. Ya kan. Seperti kayak gini. Ini bahan-bahannya kan. Ini. Terus setelah itu, bahannya baru nanti aku siapin bumbunya. Ini bumbunya aku racik. Ya kan, setelah itu baru aku masak tuh. Bumbunya bumbu khas, masakannya khas Nusantara. Iya, masak Indo. Masak Indo, apa saja masakannya disediakan di sini? Ya apa aja masakan. Seperti apa? Kalau hari ini menunya aku bikin sop kambing, tempe mendoan, acar cuka, sama dengan buat Pak Menteri sambal goreng pete. Dan boleh dijelaskan ini mungkin kira-kira waktu penyajian, penyiapan masaknya jam berapa dan disajikan setiap jam berapa? Kalau kita mulai dari awal kerjanya itu dari buat makan pagi, mulai jam 1 start, jam 1 malam. Kita start, jam 1 malam tuh kita start mulai. Nah kita ini racikan apa, siapin bahan-bahan apa yang mau diinginkan. Misal kayak pagi nih, kita mau bikin nasi uduk, ya kan? Siapin bahan kayak bikin mie goreng, bahan-bahannya kan kayak kol, wortel, ya kan sama minyak, sama telur dadar kita siapin kan bahan-bahannya, terus sama tempe orek. Udah setelah itu udah ini selesai udah semuanya kita saji. Mungkin paling ini jam 3:30 kita udah mulai saji. 3:30 subuh tuh, ya kan? Kita udah mulai saji buat sarapan, ya kan? Terus nanti buat siangnya lagi kita terjun mulai jam 8 pagi. Nah sampai sekarang, nah kadang sampai 11:30 itu udah selesai semua kita saji. Udah ditata-tata buat lantai-lantai berapanya nanti bawa sama petugas yang masing-masing gitu. Terus lanjut lagi kita buat masak sore ya gitu lagi. Masak apa nih ya, sesuai apa nih ini kita masak, misalkan kayak kita mau masak tumisan kayak capcay sama ayam goreng, ya kan, terus sama bala-bala, ya kan. Terus udah kita siapin semuanya. Jam 4 itu apa 4:30 udah kita siapin tuh, kita saji semua. Selama jam 5, 5:30 petugas bawa gitu. Tiap hari tuh sambal tuh kita bikin habis terus. Sambal jadi panganan wajib. Iya, tiap hari. Alhamdulillah. Favorit apa makan di sini? Makanan favorit karena dia keseringan gorengan tiap hari. Sambal gorengan tiap hari tuh. Nining dan para juru masak lainnya bekerja keras pukul 1 dini hari. Ia menyiapkan sarapan seperti nasi uduk, gorengan, telur dadar, dan bihun. Makan pagi harus sudah tersedia di meja pukul 3.30 pagi waktu Arab Saudi. Setelah beristirahat sejenak, mereka bekerja lagi mulai pukul 8 untuk menyiapkan makan siang. Asap di dapur kembali mengepul setelah zuhur hingga sore hari.
Mereka kembali harus menyiapkan menu makan malam. Meski sudah mendapatkan order menu harian, Nining mengaku selalu berinovasi sesuai dengan saran dan kebutuhan petugas. Menurut ia, inovasi dibutuhkan untuk menambah variasi menu yang disiapkan. Selama musim haji ini, Nining sudah bekerja di Dakar Mekah sejak 6 Juni 2022. Ia mengaku direkrut oleh panitia haji untuk menjadi koki karena berpengalaman dalam bidang catering saat berada di Jakarta. Nining yang sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jeddah pun mengajukan izin kepada majikannya. Mengetahui Nining akan melayani para petugas yang melayani tamu-tamu Allah, Nining diizinkan untuk bekerja di dapur Dakar Mekah. Tidak hanya mendapatkan gaji selama menjadi koki, para juru masak di Dakar Mekah ini difasilitasi untuk menunaikan ibadah haji. Mereka ikut dalam rombongan petugas PPIH Arab Saudi pergi untuk beribadah saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Penanggung jawab Dapur Dakar Mekah, Syamsul Bahri, menjelaskan, Dapur Dakar memang dipersiapkan untuk melayani dari petugas hingga menteri yang berada di kantor Dakar. Sejauh ini Syamsul menjelaskan Menteri Agama tidak pernah mengajukan permintaan menu yang menyulitkan petugas dapur. Begitu pula dengan petugas lain, Syamsul menjelaskan mereka ketagihan dengan gorengan. Karena itu, gorengan selalu habis setiap disajikan. Ya, kita itu melayani sebuah petugas Wisma dan para delegasi, ya, para delegasi dari menteri sampai pejabat. Ini kita yang melayani di dapur ini, dapur Dakar Wisma. Adapun yang ke sektor-sektor itu ya dapur sektor, kan dibagi dua, ada dapur Wisma, ada dapur sektor. Dapur sektor harus melayani sektor-sektor. Yang di sini kita melayani delegasi yang ada di Wisma, semua delegasi kita layani. Pak, kenapa kita bikin dapur sendiri, nggak ngambil dapur di luar gitu? Nah, kalau masalahnya Pak, kan kita subsidi silang. Kalau kita ngambil di luar, otomatis kan misalnya sekian ya, otomatis itu nggak bakal kejar lah. Berarti untuk menekan biaya ya Pak? Iya. Kan lo tahu sendiri ya, kan delegasi kan biayanya lain lagi, itu bakal kekejar. Kita akan tekor gitu. Pas masakan dan rasa ya. Ya, kalau pemilihan menunya seperti apa Pak untuk para petugas ini Pak? Nah, kita kan udah dikasih jadwal menu. Ya hari ini gitu ya, ada misalnya hari ini subuh apa, terus zuhur makan siang apa, malam itu apa. Dipilihkan untuk menu yang Nusantara ya Pak ya? Ya, menu Nusantara. Kita di sini semuanya sama dari menteri sampai di sini aja semua sama kita banyak di sini Pak. Makanannya sama. Dari menteri sampai petugas. Paling selisih satu tambahan buat sana itu. Itu. Untuk operasional konsumsi petugas ini berapa kali Pak sehari dan setiap jam berapa gitu? Sehari kita melayani 3 kali makan, sarapan pagi, siang dan malam. Isa Marsha memberitakan dari Mekah, Arab Saudi.